Pernah kebayang nggak kita bisa bikin bensin oktan tinggi dari jerami? Yap, dari jerami padi. Kedengarannya mustahil kan? Nah, itulah janji dari Bobby Boss, sebuah inovasi bahan bakar baru dari Indonesia yang lagi heboh banget. Klaimnya sih luar biasa, tapi apa ini beneran revolusioner atau cuma sensasi sesaat? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, klaim pertama yang bikin semua orang langsung noleh. Bobby Boss ini katanya punya RON atau Research Octane Number 98. Biar gampang, itu setara sama bensin paling top yang ada di pom bensin, sekelas Pertamax Turbo. Artinya, ini bukan bahan bakar ecek-ecek, tapi buat mesin-mesin yang butuh performa tinggi. Dan yang lebih gila lagi, bahan bakunya apa coba? Sesuatu yang biasanya kita anggap sampah. Bobby Boss ini dibuat dari jerami padi loh. Limbah pertanian yang biasanya cuma dibakar dan malah jadi polusi. Ini sih namanya definisi sampah jadi berkah yang sesungguhnya. Tapi, janji yang paling besar dan mungkin yang paling bikin kita mikir, masa sih? Adalah ini, emisinya diklaim mendekati 0. Coba bayangin deh, jalanan kota tanpa asap knalpot. Wah, ini bisa jadi terobosan yang mengubah dunia kalau klaim ini memang terbukti. Oke, biar gak cuma heboh di awal doang, sekarang waktunya kita memisahkan antara harapan dan fakta. Kita bakal lihat apa itu Bobby Boss, gimana cara bikinnya, berapa biayanya, dan pada akhirnya layak atau enggak. Yuk kita mulai. Nah, di bagian pertama ini, kita mau jawab pertanyaan paling dasar. Apa benar Bobby Boss ini serevolusioner itu? Buat jawabnya, kita harus ngerti dulu sains di baliknya. Kita akan pakai sudut pandang dari Dr. Leopold Oscar Nelwan, seorang ahli dari IPB University, yang bakal bantu kita misahin mana klaim dan mana fakta ilmiahnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Menurut para ahli, supaya sebuah cairan bisa kita sebut bensin atau solar, komposisi kimianya itu harus hidrokarbon. Analogi gampangnya gini deh, nggak semua minuman yang bikin melek itu kopi kan? Bisa aja teh atau minuman energi. Sama halnya, nggak semua bahan bakar dari tumbuhan itu bisa langsung disebut bensin. Ini pembeda yang krusial banget. Lantas, apa sih hidrokarbon itu? Tenang. Ini bukan kelas kimia yang rumit kok. Intinya, untuk bisa menilai Bobby Boss secara adil, kita harus tahu dulu apa sih yang bikin bensin yang kita isi di pom bensin itu beda sama misalnya etanol. Coba perhatiin deh, di sebelah kiri itu bahan bakar yang biasa kita pakai. Isinya cuma 2 unsur, karbon dan hidrogen. Simple. Nah, mesin mobil kita itu didesain untuk memakan yang seperti ini. Sementara di kanan ada biofuel lain kayak etanol yang punya unsur oksigen. Perbedaan kecil ini ternyata dampaknya besar dan bikin biofuel jenis ini gak bisa langsung dipakai di mesin biasa. Oke, jadi tantangannya jelas banget kan? Gimana caranya kita menyulap jerami yang isinya macam-macam jadi hidrokarbon murni kayak bensin? Jawabannya, ini bukan sulap, tapi proses industri yang super rumit. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita lakukan di dapur rumah. Kita mau nongin skala pabrik raksasa. Jadi pertama, jerami itu dipanaskan dengan suhu tinggi banget sampai jadi gas. Proses ini namanya gasifikasi. Terus, gas tadi diubah jadi cairan hidrokarbon lewat proses canggih yang namanya sintesis Fischer-Tropsch. Baru deh di tahap akhir, cairan itu dimurnukan jadi bensin yang siap pakai. Teknologinya kedengeran canggih dan keren banget ya. Tapi sekarang kita sampai di pertanyaan yang paling penting. Harganya berapa? Soalnya, secanggih apapun sebuah teknologi, kalau biayanya selangit, ya nggak akan bisa dipakai sama orang banyak kan? Jadi kenapa sih proses ini mahal banget? Gampangnya gini, kita itu pada dasarnya harus menciptakan kondisi neraka di dalam sebuah reaktor. Prosesnya butuh suhu dan tekanan yang luar biasa tinggi. Belum lagi butuh katalis atau zat pemicu khusus yang harganya nggak murah. Semua ini butuh energi yang super besar dan investasi pabrik yang nilainya triliunan. Dan angkanya cukup bikin kaget. Kalau kita bandingkan sama teknologi serupa yang mengubah batu bara jadi bahan bakar, biaya produksinya aja bisa sampai 0,8 sampai 1,6 dolar AS per liter. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 13.000 sampai 26.000 rupiah. Ingat ya, itu baru biaya produksinya aja, belum termasuk ongkos kirim, pajak, dan keuntungan. Nah, ini bagian yang paling ironis. Bahan bakunya, si jerami itu bisa dibilang hampir gratis kan? Tapi yang mahal justru ongkos untuk mengubahnya. Biaya untuk bangun dan menjalankan pabrik super canggih inilah yang bikin harga akhirnya jadi melambung tinggi. Bahkan bisa berkali-kali lipat dari harga bahan bakunya. Penting juga buat kita tahu kalau ide mengubah limbah jadi bahan bakar ini bukan cuma ada di Indonesia loh. Ini adalah bagian dari sebuah perlombaan global yang lebih besar untuk menciptakan apa yang para ilmuwan sebut sebagai biofuel generasi kedua.
Jadi, apa itu biofuel generasi kedua? Gampangnya, ini adalah lompatan besar dari biofuel generasi pertama yang pakai tanaman pangan kayak jagung atau tebu. Dulu kan ada perdebatan tuh, masa makanan buat manusia malah dibikin jadi bensin? Nah, generasi kedua, termasuk Bobobis, pakai limbah non-pangan. Ini langkah yang sangat penting untuk energi yang benar-benar berkelanjutan. Oke, kita sudah lihat klaimnya, sains di baliknya, prosesnya, sampai hambatannya. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi, Bobby Boss ini sebenarnya apa? Harapan besar untuk masa depan atau cuma sensasi yang bakal hilang? Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Di satu sisi, janjinya itu indah banget. Pakai limbah, oktan tinggi, emisi rendah. Kayak solusi impian kan? Tapi di sisi lain, kenyataannya pahit. Prosesnya rumit, butuh energi besar, dan yang paling penting, biayanya saat ini masih sangat-sangat tinggi. Dan inilah kesimpulan utamanya. Nasib teknologi kayak Bobby Boss ini sebenarnya sangat bergantung pada harga bensin yang biasa kita pakai. Kalau suatu saat nanti harga minyak bumi meroket atau ada peraturan ketat yang membatasi bahan bakar fosil, nah di saat itulah teknologi seperti ini tiba-tiba jadi sangat menarik dan masuk akal secara ekonomi. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Bobby Boss, bahan bakar masa depan atau cuma mimpi indah yang ongkosnya terlalu mahal? Jawabannya, untuk saat ini mungkin keduanya. Ini adalah visi masa depan yang sangat cemerlang, tapi masih harus menunggu momen yang tepat dan kondisi ekonomi yang pas untuk bisa jadi kenyataan. Gimana menurut Anda? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.